Diadaptasi dari game RPG dengan judul yang sama, kita akan berfokus dengan seorang pria yang biasa dipanggil Ed, sedang menceritakan awal mula kenapa ia bisa menjadi penjahat di depan beberapa hakim untuk mengurangi masa tahanannya. Sekitar 20 tahun lalu, Ed bergabung dengan kelompok Harpers atau lebih mudah dikenal sebagai orang yang mengucap janji sumpahnya untuk menjadi ksatria demi membuat perdamaian di seluruh wilayah. Dalam menjalani hari-harinya sebagai ksatria, Ed selalu berhasil menangkap dan memenjarakan para penjahat. Akan tetapi, Ed merasa jika upah dari pekerjaan mulianya ini tidaklah cukup untuk membeli berbagai barang mewah dan memberi kehidupan yang layak pada istri dan anak yang sangat ia cintai. Sampai suatu hari saat Ed berhasil menangkap seorang penyihir merah di tempat persembunyiannya, Ed mencuri beberapa batang emas tanpa tahu kalau emas tersebut sudah ditandai menggunakan sihir oleh si penyihir merah itu sendiri. Dan akibat dari perbuatannya itu menjadi bumerang untuk keluarga Ed. Penyihir merah yang Ed tangkap sebelumnya berhasil membebaskan diri nih dan pergi ke tempat tinggal Ed untuk menghabisi nyawa istri tercinta. Beruntung sang istri masih sempat menyembunyikan keberadaan anak mereka di dalam laci rahasia. Semenjak kejadian tersebut, hidup Ed terasa sangat hampa tanpa keberadaan orang yang ia cintai. Ed sangat menyesali perbuatannya dan ia juga memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai seorang ksatria. Ed hanya bisa luntang-lantung sambil membawa anaknya tanpa tujuan. Sampai suatu hari seorang wanita dari suku barbar bernama Holga datang untuk membantunya. Nah, latar belakang Holga sendiri menjadi kebalikan daripada Ed. Ia dikucilkan dan diusir dari suku barbar sebab mengejar seorang pria dari suku kurcaci yang ia cintai. Namun setelah mengejar, perasaannya tidak terbalaskan. Pria kurcaci yang Holga cintai justru menikahi wanita lain yang juga berasal dari suku barbar. Setelah beberapa waktu berlalu, Holga dengan cepat mampu mengakrabkan dirinya ke anak Ed yang bernama Kira. With a relationship built on Secara berangsur-angsur, Ed dan Holga mulai kehabisan uang dan tabungan, membuat mereka memutuskan untuk melakukan aksi pencurian demi melanjutkan hidup. Tetapi mereka berdua memiliki prinsip, hanya akan mencuri dari orang yang tidak merasakan dampaknya. Dengan arti, Ed dan Holga akan mencuri harta milik orang kaya tanpa melukai siapapun. Seiring berjalannya waktu, aksi pencurian Ed dan Holga sukses besar. Mereka pun merekrut seorang penipu bernama Forge dan seorang penyihir muda bernama Simon. pushed us to aim even higher. Pada suatu malam, tiba-tiba Forge membawa seorang wanita penyihir bernama Sofina yang memiliki rencana akan melakukan pencurian di sebuah gudang barang ajaib milik kelompok Harpers. Sofina juga menyuruh Forge untuk memberitahu Ed kalau di gudang itu ada sebuah relik kuno bernama tablet kebangkitan dengan kekuatan yang mampu menghidupkan orang yang telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Ed pun setuju dengan harapan ia bisa kembali menghidupkan mendiang istrinya. Kemudian sebelum melancarkan aksi, Ed meminta Kira untuk tidak bergabung ke aksi pencurian kali ini. Ia tidak ingin membahayakan nyawa anaknya, mengingat tempat ini adalah milik kelompok Harpers. Sesampainya di gudang, Ed dengan mudah bisa membuka pintu gudang sebab ia adalah mantan kelompok Harpers itu sendiri. Akan tetapi alih-alih mendapatkan tablet kebangkitan, Sofina justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri kerang ajaib dan mengurung Ed beserta Holga di dalam sihir penghenti waktunya, dikala para Harpers datang mengepung mereka. Lalu di saat-saat terakhirnya sebelum dipenjara, Ed memberi amanah kepada Forge untuk membawa tablet kebangkitan dan menjaga Kira tetap di sisinya agar ia tetap aman. Setelah mengakhiri cerita panjang Ed dan Holga kenapa bisa tertangkap, mereka berdua kemudian memanfaatkan salah satu hakim yang baru tiba untuk bisa kabur dari penjara. Dan kisah petualangan mereka berdua pun dimulai dari sini. Setelah berhasil kabur dari penjara, Ed dan Holga bergegas pergi ke tempat tinggal lama mereka yang berada di wilayah selatan untuk mengunjungi Kira. Akan tetapi sesampainya di sana mereka tidak mendapati Kira dan justru mendapat kabar bahwa Forge telah dinobatkan sebagai seorang raja.
Usut punya usut, raja yang sebelumnya memimpin secara tiba-tiba tak sadarkan diri secara misterius. Tidak mau berlama-lama lagi, Ed dan Holga langsung mengunjungi kerajaan, lalu bertemu dengan Kira yang kini sudah tumbuh menjadi wanita remaja. Namun anehnya, kedatangan Ed tidaklah disambut terlalu baik oleh Kira. Ia justru berlari ke arah Holga, lalu memeluknya. Kemudian Kira mengajak mereka menemui Forge yang selama ini telah merawat, mengasuh, dan membesarkan Kira dengan penuh kasih sayang. Bahkan Kira sudah menganggapnya sebagai pamannya sendiri. Oh, old Fred. Betapa terkejutnya Ed dan Holga ketika ia melihat Forge telah berhasil menjadi raja padahal bukan keturunannya. Ditambah sosok Sofina yang Forge jadikan sebagai penasihat pribadinya. Nah, hal tersebut membuat Ed dan Holga sangat kaget mengingat Sofina adalah penyihir yang dulu membuat mereka berdua tertangkap. Rupa-rupanya Forge dan Sofina sudah lama merencanakan semua ini. Mulai dari aksi pencurian mereka ke gudang kelompok Harpers sampai keberhasilannya mencuri tahta milik raja. Tapi dari semua cerita itu, fakta yang paling menyakitkan bagi Ed adalah selama ia mendekam di penjara, Forge berhasil menghasut Kira dan menceritakan hal-hal buruk mengenai Ed kepadanya. Forge juga mengatakan kalau Ed tidak pernah peduli dengan Kira karena dia hanya mementingkan kekayaan. Kebohongan Forge menjadi semakin kuat tatkala Kira mengingat saat dirinya tak diajak mengikuti aksi pencurian di gudang kelompok Harpers. Padahal maksud dan tujuan Ed saat itu untuk membuat kejutan kepada Kira setelah ia berhasil menghidupkan kembali mendiang istrinya menggunakan tablet kebangkitan. Kira, no, wait. Kemudian Ed meminta balik tablet kebangkitan untuk membuktikan kepada Kira bahwa semua yang ia lakukan adalah untuknya. Namun Forge menolak dan memerintah Sofina bersama para pengawal untuk menghabisi nyawa Ed dan Holga agar tidak lagi menjadi pengganggu bagi dirinya. Sesaat sebelum dipenggal, Holga berhasil menghajar para pengawal dan menghabisi mereka satu persatu dengan tangan terikat. Sementara Ed, dia hanya duduk manis sambil menikmati pertarungan Holga. Setelah berhasil kabur, Ed menyusun rencana demi mendapatkan tablet kebangkitan dan kembali memperoleh kepercayaan anaknya. Tapi mula-mula dia membutuhkan tim untuk melancarkan aksinya. Orang pertama yang Ed dan Holga datangi adalah Simon, penyihir muda yang dulu pernah mengikutinya menjadi pencuri. Dan juga menyimpan dendam pribadi pada Forge sebab ia hampir tertangkap. Kebetulan saat ini Simon sedang membuat aksi pertunjukan yang sengaja ia selenggarakan untuk melakukan aksinya, yaitu mencuri berbagai barang berharga milik para penonton. Namun, aksi yang dilakukan Simon pun diketahui, membuat dirinya hampir terkena amukan massa. Beruntung ia masih berhasil lolos dan dibawa kabur oleh Ed dan Holga. I really like this. You know, you can be very sorry, but you'll be okay. Di tengah perjalanan, Simon membeberkan kalau dulu Forge dan Sofina hampir mengakhiri hidupnya. Dan ia juga mengetahui jika agenda pencurian tersebut adalah untuk menjebak Ed dan Holga. Oleh sebab itu, Simon pun bersedia nih mengikuti rencana Ed sebagai alasan untuk membalaskan dendamnya. Namun Ed kembali menjelaskan kalau ini bukanlah perihal yang mudah. Ia membutuhkan satu orang terakhir untuk menjalankan rencananya sebagai mata-mata. Nah, kebetulan Simon kenal tuh dengan salah seorang druid untuk membantu mereka. Dia bernama Drake, seorang manusia dari suku druid yang mampu mengubah dirinya menjadi hewan apapun, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Drake sendiri bersedia menjadi bagian dari tim Ed, sebab ia juga memiliki dendam yang sama kepada Forge. Karena semenjak Forge menduduki tahta, ia dengan tega menghancurkan lingkungan tempat tinggal Doric dan menebangi hutan sesuka hatinya. Doric gak suka. Doric juga gak terima kalau tempat tinggal yang sudah membesarkannya harus hancur di tangan Raja PA. Dan akhirnya tim yang terdiri dari Ed sebagai pembuat rencana, Holga sebagai petarung garis depan, Simon sebagai penyerang jarak jauh, dan Doric sebagai pengintai pun terbentuk demi melengsarkan kekejaman Forge dan mendapatkan Kira. Di sisi lain, diam-diam Sofina didatangi gurunya, dan di sini semua akan terungkap jelas bahwa Sofina sendiri adalah seorang penyihir merah.
Ia mendapat perintah dari sang guru untuk menghasut Forge dan memanfaatkan dia bersama kelompoknya untuk melakukan pencurian ke gudang kelompok Harpers demi mendapatkan kerang ajaib dengan alibi tablet kebangkitan. Kerang ajaib itu sendiri merupakan senjata yang mampu mengubah seseorang menjadi zombie agar mengikuti perintah penggunanya. Jadi dulu saat penyihir merah sedang melakukan ritual dan mengubah semua orang di kota menjadi zombie, para Harpers berhasil menghentikan aksi mereka dan menangkap semua penyihir merah serta mengunci kerang ajaib di dalam gudang. Semenjak saat itu juga keberadaan penyihir merah terus diburu dan menjadi sebagai ancaman dunia. Nah, tujuan Sofina bersedia mengikuti Forge hingga saat ini meskipun ia muak dengan tingkahnya, karena Sofina dipercaya oleh guru untuk mengubah semua orang yang menghadiri sebuah pertandingan bernama Haisan yang sedang diadakan Forge. Haisan merupakan pertandingan yang sengaja diadakan oleh Forge setelah ia berhasil menjabat sebagai raja. Pertandingan ini memaksa setiap tim yang berisikan 5 orang untuk menghadapi makhluk dan berbagai jebakan berbahaya serta mematikan. Untuk bisa memenangkan Haisan, mereka dipaksa untuk bisa melewati labirin dan menemukan jalan keluar. Tidak sedikit para bangsawan dari berbagai negara mempertaruhkan semua harta mereka demi memeriahkan pertandingan ini. Dan semua harta taruhan tersebut dikumpulkan dalam satu tempat oleh Forge dengan keamanan yang sangat ketat menggunakan sihir kuat milik Sofina. Itself. Tugas pertama Dorik yaitu mengubah dirinya menjadi lalat guna menyelinap ke dalam ruang harta untuk melihat seperti apa keamanan yang dibuat oleh Sofina. Dan ternyata ruang harta taruhan ini disegel menggunakan kekuatan sihir yang menurut Simon tidak bisa tertembus oleh sihir jenis apapun, kecuali dengan satu benda, yaitu helm penguat sihir. Akan tetapi keberadaan Dorik tidak bertahan lama. Sofina berhasil mengetahui kehadirannya dan mengutus semua penjaga untuk menangkapnya. Dengan segala cara dan melakukan berbagai perubahan, syukurnya Dorik berhasil kabur dari kejaran penjaga lalu keluar dari wilayah kerajaan. Simon yang hampir putus asa dengan kekuatan sihir milik Sofina lalu memiliki ide untuk menggunakan helm penguat sihir. Dan sungguh kebetulan, helm tersebut pernah digunakan suku barbar yang merupakan suku Holga berasal untuk melakukan peperangan. Akan tetapi Holga sendiri nggak tahu nih di mana helm itu saat ini. Jadi Ed pun berinisiatif akan pergi ke makam tempat para mayat pejuang perang dari suku barbar yang sudah gugur untuk mendapatkan informasi mengenai helm tersebut menggunakan sihir kebangkitan milik Simon. Sebelum sampai ke makam, Holga meminta restu dari teman-teman agar lebih dulu mengunjungi pria dari suku kurcaci yang pernah ia cintai. Akan tetapi sesampainya di sana, hati Holga menjadi tersayat-sayat setelah melihat pria itu sudah menikah dengan seorang wanita yang juga berasal dari suku barbar. Karena nggak mau berlama-lama di sana, akhirnya Holga memutuskan untuk meneruskan perjalanan dan membawa sebuah tongkat yang pernah ia berikan ke pria tersebut. Malam hari, setibanya mereka di wilayah pemakaman suku barbar, Simon kembali memberitahu Ed kalau sihir kebangkitannya ini bertahan sementara. Ed hanya bisa mengajukan 5 pertanyaan ke mayat, lalu mayat itu akan wafat kembali. Satu persatu dari setiap mayat mulai Ed tanyai perihal helm sihir. Dari semua mayat tersebut, Ed mendapat informasi yang merujuk jika helm sihir kini dipegang oleh Sheng, seorang penjelajah yang berhasil selamat dari tragedi penyihir merah. Singkat waktu, Ed dan kawan-kawan sampai ke tempat Sheng berada. Ed langsung menemui Sheng dan memberitahu tujuannya, yang mana adalah untuk mendapatkan helm sihir demi mengalahkan Sofina si penyihir merah dan melengsarkan Forge dari tahtanya. Mendengar niat baik dari Ed, Sheng pun akan memandu mereka mendapatkan helm sihir kepadanya. Dengan syarat, Ed harus membuat sumpah janji untuk membagikan harta taruhan dari pertandingan Haisan jika ia berhasil mengalahkan Sofina dan Forge. Kemudian Sheng langsung membawa mereka ke sebuah jalur rahasia di tengah hutan dan masuk melalui lokasi Underdark menuju ke lokasi tempat helm sihir disembunyikan. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tempat berbahaya bagi orang-orang awam karena banyaknya makhluk-makhluk seperti pemakan otak serta jalanan yang tidak bisa dilalui oleh sembarang orang sebab memiliki berbagai jebakan mematikan. Namun semua ini berhasil mereka lalui
Setelah Simon baru menyadari kalau Holga membawa sebuah tongkat pembuka portal yang dimiliki oleh penyihir zaman dulu. Thither. Setelah berhasil melewati semua rintangan, akhirnya mereka pun tiba di tempat Shank menyimpan helm sihir. Akan tetapi momen keberhasilan mereka bersamaan dengan datangnya para penyihir utusan Sofina. Mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan helm sihir, meskipun nyawa sebagai taruhan. Tidak berhenti di situ saja, perjuangan mereka harus lebih keras sebab seekor naga gembul tersadar dari tidur panjangnya. Meski naga ini tidak bisa terbang menggunakan kedua sayapnya, namun lahar di sekitar mereka mampu melelehkan setiap benda. Sampai akhirnya Ed menemukan cara untuk bisa melarikan diri dari naga gembul serta keluar dari tempat tersebut. Pertama-tama Holga akan menghajar naga sampai ruangan terpenuhi air. Selanjutnya Ed meminta Simon untuk mengeluarkan sihir apinya guna meledakkan tempat ini memanfaatkan nafas naga. Setelah berhasil kabur, Shank pergi dengan menitipkan helm sihir kepada Ed dan kembali mengingatkannya akan sumpah janji yang harus ia tuntaskan. Kini helm sihir sudah berada di tangan mereka. Simon pun diutus untuk menggunakan helm sihir tersebut. Dan setelah dipakai, di alam bawah sadarnya Simon bertemu dengan seorang penyihir paruh baya yang memperingatkan Simon kalau kekuatannya saat ini tidak mampu untuk menahan kekuatan dari helm sihir. Penyihir itu kemudian menghempaskan Simon untuk melepaskan helm sihir. Namun Simon tidak menyerah begitu saja. Ia terus berkali-kali mengenakan helm sihir guna membujuk penyihir paruh baya tadi untuk mengajarinya. Selagi Simon sibuk membujuk si penyihir di alam bawah sadarnya, Ed coba untuk istirahat sejenak. Dan tanpa ia sadari, Ed bertemu dengan mendiang istri. Di mimpinya ini, Ed mendapat semua kenangan indahnya dulu bersama sang istri. Ia mengajarkan Ed sebuah pelajaran berharga yang sampai saat ini belum bisa Ed lakukan. Sang istri meminta Ed untuk tidak melulu berusaha mengembalikan dirinya, tapi Ed harus bisa ikhlas melepaskan kepergiannya. Ed, we've got a problem. Sampai di malam hari, Simon masih belum mampu mengendalikan kekuatan helm sihir. Tapi Ed tidak akan menyerah. Dia akan mendapatkan tablet kebangkitan dan menyelamatkan Kira dari genggaman Forge dan Sofina bagaimanapun caranya, meskipun ia harus mengorbankan nyawa. Perkataan Ed membuat Holga baru teringat dengan kehadiran para bangsawan yang akan mempertaruhkan harta mereka di pertandingan Haisan. Holga pun memiliki rencana akan menggunakan tongkat portal untuk masuk ke dalam ruang harta dengan memanfaatkan harta milik dari salah satu bangsawan, membuka portalnya dari dalam dan masuk melalui portal tersebut untuk mengambil tablet kebangkitan. Lalu keesokan paginya Ed berencana membeli sebuah lukisan untuk menjadikannya sebagai portal penghubung dan memasukkannya ke dalam gerobak harta milik salah seorang bangsawan. Kemudian dengan memanfaatkan perubahan wujud Doric, rencana ini pun berjalan sukses. Kini tibalah hari pertandingan Haisan. Forge menyambut meriah jutaan penonton dan para bangsawan yang sudah mempertaruhkan harta mereka. Pertandingan yang menjadi hal baru ini membuat semua orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikannya. Keamanan kerajaan yang diperketat juga membuat Ed dan kawan-kawan kesulitan untuk menyelinap masuk. Buruknya lagi, portal dari lukisan yang menjadi satu-satunya jalan masuk mereka tidak sengaja terjatuh dan tertutup oleh lantai beton. Alhasil karena tidak ada pilihan lain, Ed dan Holga memanfaatkan sihir Simon deh guna mengalihkan perhatian para penjaga untuk masuk ke dalam istana menuju ruang harta. Sementara Doric akan berusaha mengikis beton tersebut untuk membuat celah sebesar cacing agar ia bisa mengubah wujud dan masuk ke dalamnya. Setibanya di dalam istana, Ed membagi tugas. Holga diminta menahan para penjaga yang datang. Simon pergi ke ruang harta, sementara Ed akan menjemput Kira untuk membawanya kabur. Akan tetapi saat Ed bertemu dengan Kira, ia justru dihadapkan dengan Sofina yang sedang mengubah wujudnya menjadi Kira dan menangkap basah Ed. Begitupun dengan Holga dan Simon. Saat Simon berhasil mengendalikan helm ajaib dan masuk ke ruang harta, nyatanya ini semua cuma jebakan yang sengaja dibuat oleh Sofina untuk memancing kedatangan mereka semua.
Dorik yang kini sudah berada di ruang harta sesungguhnya baru mengetahui kalau Forge berencana mencuri semua harta taruhan untuk dirinya sendiri dan pergi meninggalkan kerajaan. Gelagat Dorik pun harus berakhir tertangkap oleh seorang penjaga yang sedang patroli. Ed yang tidak akan menyerah begitu saja tiba-tiba memiliki ide gokil nih cuy. Dia mengajukan dirinya bersama Holga, Simon juga Dorik untuk berpartisipasi menjadi tim mengikuti pertandingan Haisan. Forge dan Sofina yang berpikir kalau nasib mereka tidak akan selamat dari pertandingan tersebut pun mengiyakan kemauan Ed dan langsung menaruhnya di garis start. Dalam pertandingan Haisan, Sofina sudah memasangkan sebuah gelang segel ke semua peserta termasuk pada Dorik dan Simon agar mereka tidak bisa menggunakan sihir apapun. Jadi mau gak mau mereka harus berupaya sekuat fisik untuk melewati labirin yang terus bergerak, menghindari berbagai jebakan, serta hewan buas yang mengejar. Di samping itu, Forge yang sudah berhasil mendapatkan harta taruhan milik para bangsawan minta izin pamit undur diri dari kerajaan ini sambil membawa Kira bersamanya. Sofina yang gak peduli juga ngeyaudahin kebusukan Forge sebab Sofina juga memiliki rencana lain yang tidak Forge ketahui. Di dalam labirin, saat Dorik dan Holga hampir terjebak di dalam lilin panas, tanpa sengaja gelang di tangan Dorik berhasil terlepas. Dari situlah tiba-tiba Dorik memiliki rencana akan memanfaatkan lilin tersebut untuk bisa keluar dari labirin. Pertama-tama, Dorik meminta teman-teman untuk bersiap melompat ke dalam lilin saat labirin menariknya ke bawah. Dengan memanfaatkan perubahan wujudnya sepersekian detik, Dorik berhasil keluar dan segera menyelamatkan mereka semua dari sana. Setelah berhasil selamat, Dorik mengantar mereka menuju ke perahu milik Forge yang sedang mengangkat harta taruhan. Tidak lama setelah itu, Forge bersama Kira datang. Ia begitu terkejut setelah mengetahui kalau Ed dan kawan-kawan berhasil selamat dari permainan yang ia buat dan berada di kapal miliknya. Dengan tablet kebangkitan yang ada di tangannya, Ed akhirnya berhasil meyakinkan Kira kalau semua perkataan Forge selama ini adalah bohong. Dia hanya ingin memiliki Kira dan memisahkannya dari Ed. Ed juga menambahkan bahwa aksi pencurian yang dulu ia lakukan adalah untuk mendapatkan tablet tersebut dan juga demi menghidupkan kembali mendiang istri. Menyadari kebusukannya sudah terungkap, Forge lalu mengancam Ed akan menghabisi Kira jika ia tidak mengembalikan semua harta curiannya. Beruntung Holga berhasil menyelamatkan Kira dan kabur menggunakan kapalnya. Keberhasilan Ed mendapatkan Kira dan tablet kebangkitan bukanlah akhir dari segalanya. Secara tiba-tiba mereka menyadari bahwa adanya pertandingan Haisan adalah rencana Sofina yang ingin menjadikan semua penonton sebagai zombie. Ed dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kembali ke tempat pertandingan dan memancing semua penonton keluar dari sana menggunakan harta taruhan yang sudah Simon hubungkan ke balon udara. Menyadari rencananya digagalkan oleh kelompok Ed, Sofina yang belum menyelesaikan ritualnya lebih dulu memutuskan untuk menghabisi mereka menggunakan kekuatan sihirnya. Sihir demi sihir terus Sofina keluarkan. Berbagai benda yang ada di sekelilingnya bisa ia gerakkan dengan leluasa. Sofina juga berencana mengeluarkan sihir penghenti waktu untuk mengakhiri serangannya. Namun semua itu berhasil digagalkan oleh Kira yang sempat menggunakan kalung tidak terlihat untuk memasangkan gelang segel ke lengan Sofina. Sayang beribu sayang, salah satu pisau yang Sofina lemparkan berhasil menusuk jantung Holga dan membuatnya harus meregang nyawa. Setiap kenangan yang Ed dan Holga lewati bersama saat membesarkan Kira merupakan memori terindah yang menjadi kenangan akhir paling membahagiakan dalam hidupnya. Tidak ada satu detik pun yang bisa Holga lupakan saat itu. Tapi kini hanya memerlukan kurang dari 1 detik saja untuk mengakhiri kesempurnaan yang pernah ia miliki. Bagi Holga, hal terindah dari sebuah pertemuan adalah kenangan. Dan cara terbaik untuk menghormati perpisahan ini adalah dengan merelakan dan mendoakan kepergiannya. Pada akhirnya, semua kenangan tersebut membuat Ed memutuskan akan menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan Holga kembali. Ed sudah bisa melepaskan semua kenangan lamanya bersama mendiang istri dan memutuskan untuk membuat kenangan indah baru bersama Holga yang sudah Kira anggap sebagai sosok ibu baginya. Setelah berhasil menghabisi Sofina, kekuatan sihir yang diderita oleh raja sebelumnya pun lenyap, membuat beliau kembali menduduki tahta.
Berkat keberhasilan Ed dan kawan-kawan juga, Raja menobatkan mereka berlima sebagai pahlawan negeri Neverwinter. Tetapi semua ini belum berakhir. Meski Shanks berhasil mendapat dan memenjarakan Forge, Guru Sofina bersama Zastam yang merupakan pemimpin dari semua penyihir merah masih berkeliaran. Dan mungkin saja ia akan menyerang Ed dan kawan-kawan di kemudian hari.